Film dimulai dengan memperlihatkan ada seorang wanita yang sedang berjalan pulang menuju apartemennya. Tanpa disadari, ada seorang pria yang tengah mengikutinya dari dalam sebuah mobil. Kemudian, pada keesokan malamnya, pria asing yang sudah mengetahui di mana wanita tersebut tinggal, lantas ia mendatangi menuju apartemennya sambil merusak panel listrik hingga membuat beberapa lampu di koridor padam. Saat wanita tersebut tengah membuka pintu kamarnya, ternyata persis di belakangnya sudah ada seorang pria sambil mengatakan, "Tolong jangan teriak." Wanita tersebut yang terkejut, akhirnya ia berteriak, namun pria tersebut langsung menusuknya menggunakan pisau ke bagian rahang mulut bagian bawah hingga menembus sampai ke dalam. Setelah itu ia juga menyayat kulit kepalanya dan mengambil rambutnya. Film maniak pun baru saja dimulai. Kemudian scene berpindah pada keesokan paginya, di mana Frank yang tengah mengunjungi sebuah situs kencan di internet. Di sana ia berkenalan dengan seorang wanita berambut ikal bernama Lucy. Lalu setelah mereka berdua chatting panjang lebar, akhirnya Lucy dan Frank membuat sebuah janji untuk bertemu di sebuah restoran pada malam harinya. Singkat cerita, saat di dalam obrolan mereka, secara tiba-tiba Frank mengalami serangan kepanikan pada dirinya dan meminta izin pergi menuju toilet untuk meminum obatnya sambil menenangkan diri. Setelah itu, Lucy mengajak Frank untuk mampir ke apartemennya. Di sana, Lucy mencoba merayunya karena menurutnya Frank itu lugu dan polos. Namun nyatanya Lucy malah dibunuh oleh Frank dengan dicekik pada bagian lehernya akibat dirinya yang secara tiba-tiba mengalami serangan kepanikan, sama seperti kejadian sebelumnya yang ia alami saat di restoran. Lalu Frank juga mengambil rambutnya. Kemudian membawanya pulang dan menempelkan pada sebuah manekin miliknya. Kemudian di pagi harinya, saat Frank terbangun dari tidurnya, di sana ia melihat ada seorang fotografer wanita yang tengah mengambil foto manekin di etalase tokonya. Wanita tersebut bernama Anna. Setelah itu, Frank mengajaknya masuk ke dalam untuk melihat beberapa koleksi manekin miliknya. Di sana, Anna sangat terkesan dengan semua manekin hasil buatannya Frank. Lalu Anna menjelaskan kepadanya bahwa ia juga memiliki sebuah galeri foto yang terletak di pusat kota. Kemudian ia juga berniat ingin memamerkan hasil foto-fotonya yang baru saja ia ambil, dan juga tertarik untuk menyewa salah satu manekin miliknya. Lalu sebelum pergi, Anna meninggalkan nomor teleponnya jika nanti Frank berubah pikiran dan mengizinkannya agar diperbolehkan menyewa salah satu manekin miliknya. Singkat cerita, saat dirinya tengah berada di luar, di sana Frank melihat ada seorang penari muda wanita dan menunggunya hingga wanita tersebut pulang. Frank coba mengikutnya secara diam-diam. Namun wanita tersebut sadar bahwa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Karena panik dan merasa takut, akhirnya wanita tersebut berlari untuk menghindari kejarannya Frank. Namun pada akhirnya wanita tersebut terbunuh oleh Frank. Dan ia kembali mengambil rambutnya. Kemudian pada keesokan paginya, Frank membuatkan sebuah manekin untuk Anna yang akan dipamerkan pada malam hari nanti. Seiring dengan berjalannya waktu, karena kedekatan mereka berdua, Frank mulai suka terhadap Anna
dan mulai untuk mengontrol dirinya dengan rutin meminum obatnya jika tiba-tiba ia mengalami serangan kepanikan, agar dirinya tidak berbuat kekerasan di luar kendali kepada Anna. Setelah itu, pada malam harinya, Frank kembali mengalami serangan kepanikan, yang dimana ia berhalusinasi teringat akan masa kecilnya dulu yang begitu kelam, menyaksikan ibunya sebagai seorang wanita malam yang tengah berhubungan badan dengan dua orang lelaki. Kemudian pada keesokan malamnya, Frank dan Anna jalan bersama ke sebuah bioskop. Di sana pandangannya hanya fokus menatap Anna, menandakan bahwa ia benar-benar sudah jatuh cinta kepadanya. Setelah selesai menonton sambil berjalan pulang, tiba-tiba kekasihnya Anna menelpon. Frank yang mengetahuinya bahwa Anna telah memiliki kekasih, di sana ia merasa kecewa dengan menolak tawarannya Anna yang berniat ingin mengajaknya minum bersama di sebuah bar bersama kekasihnya. Akhirnya Frank memutuskan pulang ke tokonya. Namun saat di dalam perjalanan, Frank kembali mengalami halusinasi dengan mengingat kejadian pada masa kecilnya dulu, di mana ia menyaksikan ibunya yang tengah melacur di pinggir jalan. Singkat cerita, di keesokan malamnya Frank menghadiri ke sebuah acara pembukaan pameran di galeri milik Anna. Di sana ia bertemu dengan Jason, tak lain adalah kekasihnya Anna. Lalu ia juga bertemu dengan seorang wanita paruh baya bernama Rita, yang sekaligus wanita tersebut adalah seorang direktur seni dan juga mentornya Anna. Namun Frank mengalami kejadian yang kurang menyenangkan, dikarenakan Jason dan Rita beranggapan bahwa Frank bukanlah seorang pria normal pada umumnya, karena profesinya sebagai seniman pembuat boneka manekin. Setelah acara pameran selesai, Frank kemudian mengikuti Rita menuju apartemennya. Singkat cerita, Frank berhasil masuk ke dalam kamarnya. Di sana, ia berjalan menuju kamar mandi tempat di mana Rita tengah asik berendam. Kemudian, ia langsung menenggelamkan kepalanya hingga Rita tak sadarkan diri. Setelah itu, mengikatnya di sebuah tempat tidur. Di sana, Frank kembali berhalusinasi dengan menganggap seolah-olah Rita itu adalah ibunya. Ia mengutarakan semua kekesalannya karena dirinya beranggapan bahwa ibunya tidak menyayangi dirinya sewaktu masih kecil. Akhirnya, dengan penuh kemarahan, Frank menyayat kulit tubuhnya hidup-hidup. Lalu mengambil rambutnya. Kemudian, di keesokan paginya, Frank menelpon Anna yang sebenarnya ia berniat ingin mengambil kembali manekin miliknya yang disewa oleh Anna. Namun, Anna menjawabnya dengan sebuah tangisan. Lalu ia mengatakan kepada Frank bahwa Rita telah mati terbunuh di apartemennya kemarin malam. Ditambah lagi, ia baru saja putus dengan Jason kekasihnya. Lantas, Frank yang mengetahui bahwa Anna sedang bersedih, ia bergegas menuju ke apartemennya Anna untuk menghiburnya. Di sana, Anna sedikit bercerita kepada Frank mengapa ia bisa pisah dengan kekasihnya. Kemudian Frank coba menenangkannya dengan memegang bahunya secara perlahan. Namun secara tidak sengaja Frank mengungkapkan suatu hal tentang kematiannya Rita, dan hal tersebut hanya diketahui oleh si pelaku pembunuhannya. Anna yang mendengar ucapannya seketika ia menyadari bahwa Frank lah yang telah membunuh Rita. Lalu dengan perasaan takut akan keselamatannya, lantas Anna coba menghindari dan menyuruhnya pergi untuk meninggalkannya. Namun Frank tetap saja tak mau pergi meninggalkannya. Anna yang panik, ia mengambil sebuah pisau dapur dan menyayat tangannya Frank. Kemudian ia juga menusuk salah satu telapak tangannya, lalu bersembunyi masuk ke dalam kamar mandi. Di sisi lain, Martin selaku sebagai teman dan juga tetangganya Anna, di sana ia coba ingin menolongnya. Namun, Frank berhasil membunuhnya dengan menancapkan pisau dagingnya mengenai tepat di bagian mulutnya. Setelah itu, Frank berhasil mendobrak pintu kamar mandinya dan menyekap Anna hingga pingsan, lalu memasukkannya ke dalam mobil dan membawanya pergi menuju toko miliknya. Tetapi saat sudah sampai dan Frank membuka pintu mobilnya, secara tiba-tiba Anna menusuknya menggunakan sebuah potongan tangan boneka manekin. Setelah itu dirinya bergegas pergi meninggalkan Frank.
Kemudian ia meminta bantuan kepada mobil yang secara kebetulan lewat persis di depannya. Frank coba menghalanginya, namun pengendara mobil yang terlanjur panik karena melihat Frank yang berlumuran darah, secara refleks pengemudi tersebut menabraknya. Sesaat setelah itu, mobilnya kembali menabrak sebuah beton yang mengakibatkan Anna mengalami luka yang cukup parah. Sementara itu, dari kejauhan, Frank berjalan menghampiri Anna yang tengah sekarat, lalu mengambil rambutnya saat Anna sudah meninggal. Singkat cerita, ketika Frank sudah tiba di rumahnya, di sana ia memberikan sebuah cincin perkawinan kepada salah satu boneka manikin yang mengenakan sebuah gaun pengantin. Ia meyakini itu adalah perwujudan dari Anna, karena memang rambutnya Anna ia pasang di manikin tersebut. Kemudian, di dalam kondisinya yang sedang mengalami luka parah, Frank kembali mengalami halusinasi. Ia melihat semua boneka manikin miliknya berubah menjadi perwujudan dari para korban-korbannya yang telah ia bunuh sebelumnya. Lalu, para korbannya tersebut mulai mencabik-cabik tubuhnya dan merobek kulit wajahnya. Sebelum meninggal, Frank melihat Anna yang menggunakan sebuah gaun pengantin, lalu pergi meninggalkannya. Beberapa saat setelah kematiannya Frank, tim SWAT berhasil masuk ke dalam apartemennya dan menemukan mayatnya yang sudah tersandar di lemari di dekat koleksi kulit kepalanya. Film pun berakhir. Sedikit penjelasan dari saya, Fadil. Frank Zito adalah seorang pemuda yang menderita penyakit skizofrenia, yang dimana adalah suatu gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir dan perubahan sikap, yaitu kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dengan pikiran yang ada pada dirinya sendiri. Lanjut, Frank telah mengambil alih bisnis restorasi manekin milik keluarganya setelah kematian ibunya baru-baru ini. Frank trauma saat kecil oleh ibunya yang bekerja sebagai seorang wanita PSK, yang membuatnya secara tidak langsung menonton ibunya sendiri berhubungan badan dengan banyak pria. Kemudian sebagai orang dewasa, ia membunuh dan menguliti wanita, lalu menempelkan rambut mereka ke manekinnya hanya untuk menciptakan kembali satu kenangan masa kecilnya dulu yang bahagia, yaitu menyisir rambut ibunya sebelum ia pergi keluar di malam hari. Intinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini ya. Freedom Kreasi. Terima kasih. Goodbye. Muah.